Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Boni Parolian Josafat, dosen pada program studi D4 Komputasi Statistik di Politeknik Statistika STIS. Pada semester ini saya mengampu dua mata kuliah, yaitu Statistika Matematika 1 yang disingkat sebagai StatMat 1 dan Metode Numerik. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Statistika Matematika 1. Untuk StatMat 1 ini, saya mengajar dua kelas, yakni satu KS3 dan satu KS4. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024 gelombang 1, yaitu pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, yang disingkat sebagai PDD UKT-PT, pada bidang pengajaran. Pada mata kuliah ini diajarkan konsep Pauba acak, fungsi peluang Pauba acak, dan momen-momen Pauba acak. Adapun cakupan materi, yaitu Pauba acak diskrit dan Pauba acak kontinu, nilai harapan dan variansi Pauba acak, beberapa distribusi Pauba acak diskrit dan kontinu teoritis, distribusi marginal dan distribusi bersyarat, nilai harapan bersama, kovariansi, korelasi, nilai harapan bersyarat, dan MGF bersama. Lalu beberapa distribusi multivariat diskrit dan kontinu. Pada layar dapat dilihat peta mata kuliah dalam kurikulum program studi D4 Komputasi Statistik di Politeknik Statistika STIS. Mata kuliah StatMat 1 ini diajarkan pada semester 2, dengan mata kuliah prasyarat adalah kalkulus dan aljabar linier. Bobot mata kuliah ini adalah 3 SKS yang berisi teori. Adapun alokasi waktu tatap muka adalah 3 kali 50 menit, penugasan terstruktur 3 kali 60 menit, dan belajar mandiri adalah 3 kali 60 menit. Kemampuan yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini dapat dilihat dalam capaian pembelajaran lulusan program studi, disingkat CPL, dan capaian pembelajaran mata kuliah, disingkat CPMK, yaitu mampu melakukan analisis, pengolahan, dan penyajian data statistik, khususnya statistik ofisial, dengan menggunakan metode statistika maupun teknik komputasi. Berikutnya, mampu menerapkan matematika, statistika, ilmu komputer, dan prinsip algoritma untuk membangun minimal satu sistem dari tiga bidang konsentrasi, yaitu sistem informasi, sains data, dan rekayasa data. Lalu yang ketiga, menguasai konsep teoritis matematika, statistika, ilmu komputer yang dapat diaplikasikan pada berbagai bidang terapan. Sedangkan PMK mata kuliah StatMat 1 ini adalah mampu menjelaskan konsep Pauba acak dan fungsi peluang dari Pauba acak, diskrit dan kontinu, mampu menjelaskan konsep nilai harapan dan variansi dari Pauba acak diskrit dan kontinu, mampu menjelaskan beberapa distribusi Pauba acak diskrit dan kontinu teoritis, lalu mampu menjelaskan konsep distribusi bersama, distribusi marginal, dan distribusi bersyarat Pauba acak diskrit dan kontinu. Mampu menjelaskan konsep nilai harapan bersama dari dua Pauba acak dan mengaplikasikannya untuk menghitung kovariansi, korelasi, nilai harapan bersyarat, dan MGF bersama. Lalu yang terakhir, mampu memahami dan mengenali bentuk-bentuk distribusi bersama diskrit dan kontinu teoritis. Lalu bahan kajian dari mata kuliah StatMat 1 ini terdiri atas 1. Pauba acak. Kedua, distribusi Pauba acak diskrit dan kontinu mencakup PDF, CDF, dan MGF. Yang ketiga, nilai harapan dan variansi Pauba acak diskrit dan kontinu. Keempat, beberapa distribusi Pauba acak diskrit, yaitu uniform diskrit, Bernoulli, binomial, geometrik, binomial negatif, hipergeometrik, Poisson, serta pendekatan binomial ke Poisson. Yang kelima, beberapa distribusi Pauba acak kontinu, uniform kontinu, eksponensial, gamma, chi-square, beta, normal, student stay, Fisher, serta pendekatan binomial ke normal. Yang keenam, distribusi bersama dan distribusi marginal diskrit dan kontinu. Ketujuh, distribusi bersyarat dan kebebasan Pauba acak. Kedelapan, nilai harapan bersama, kovariansi, dan korelasi. Yang kesembilan, nilai harapan bersyarat dan MGF bersama. Lalu yang ke-10 adalah distribusi bersama diskrit teoritis, hipergeometrik ganda, multinomial, dan distribusi bersama kontinu teoritis, yaitu normal bivariat dan normal multivariat. Sedangkan rujukan atau literatur yang digunakan adalah yang pertama adalah buku Ben dan Engelhardt,
yang berjudul Introduction to Probability and Mathematical Statistics. Buku yang kedua adalah Theory of Mathematical Statistics yang dibuat oleh Graybill dan Bush. Kemudian buku yang ketiga dibuat oleh Walpole yang berjudul Pengantar Statistika. Perkuliahan dilakukan secara tatap muka, baik dengan bentuk pembelajaran sinkronus maupun bentuk pembelajaran asinkronus. Untuk pembelajaran sinkronus, jadwal kuliah adalah tiap hari Senin untuk kelas 1 KS3 dan tiap hari Selasa untuk kelas 1 KS4. Sementara dalam hal pembelajaran asinkronus, saya menggunakan Google Classroom. Materi kuliah terdiri atas slide kuliah dan video pembelajaran. Slide kuliah berbentuk file PowerPoint, dibagikan pada awal kuliah atau pada pertemuan pertama. Sedangkan video pembelajaran dibagikan setiap minggu, yaitu sebelum pelaksanaan kuliah tatap muka. Selain itu juga diberikan tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok, yang dikumpulkan setiap minggu via Google Classroom sebelum jadwal kuliah berikutnya. Berikut ini adalah tampilan Google Classroom untuk mata kuliah Statistika Matematika 1. Saya menerapkan dua metode pembelajaran sekaligus pada mata kuliah ini, yaitu pembelajaran aktif dan pembelajaran kolaboratif. Untuk pembelajaran aktif, saya tidak hanya melakukan presentasi atau ceramah, namun saya juga mengajak mahasiswa untuk terlibat aktif di kelas dengan cara melemparkan pertanyaan kepada mahasiswa ataupun meminta mahasiswa untuk mengerjakan latihan soal di kelas. Biasanya saya juga mengundang satu atau beberapa orang mahasiswa untuk mengerjakan soal di papan tulis. Dalam hal ini, saya dan mahasiswa mendiskusikan proses penyelesaian soal tersebut, agar mahasiswa lain yang barangkali belum sepenuhnya mengerti, menjadi lebih mengerti. Sedangkan untuk pembelajaran kolaboratif, saya memberikan tugas dalam bentuk soal-soal esai yang dikerjakan secara kelompok, lalu dikumpulkan pada tanggal yang telah ditentukan. Pemberian soal esai dimaksudkan untuk membangkitkan daya analisis dan kreativitas mahasiswa dalam menyelesaikan soal. Tidak hanya tugas kelompok, saya juga menjadwalkan pemberian kuis atau latihan secara berkelompok yang disubmit melalui Google Form sebelum kelas tatap muka berakhir. Metode ini diharapkan dapat mengasah keterampilan mahasiswa dalam melakukan operasi matematika seperti turunan dan integral, dan juga sebagai sarana bagi mahasiswa untuk berdiskusi mengenai cara-cara dalam menyelesaikan soal-soal yang baru saja dipelajari. Untuk interaksi dosen dan mahasiswa, dan sekaligus mengukur pemahaman masing-masing individu mahasiswa, saya memberikan kuis kecil menjelang berakhirnya kuliah tatap muka menggunakan Google Form. Untuk soal-soal yang dirasa sukar atau belum dimengerti oleh mahasiswa, saya membahasnya bersama mahasiswa. Di luar kelas tatap muka, saya membuka ruang diskusi dengan mahasiswa melalui email dan Google Classroom. Hal ini saya maksudkan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang kurang aktif atau malu bertanya di ruang kelas tatap muka. Perkuliahan Statistika Matematika 1 ini dilaksanakan selama 14 minggu, di mana setelah 7 pertemuan dilaksanakan, akan dilaksanakan ujian tengah semester. Lalu setelah pertemuan ke-14, diadakan ujian akhir semester. Penilaian mahasiswa dilakukan sesuai peraturan Direktur Politeknik Statistika STIS, yaitu dengan proporsi UTS 35%, UAS 35%, lalu kuis dan tugas 30%. UTS dan UAS merupakan ujian terstruktur dengan soal-soal berbentuk esai. Nilai kuis diperoleh dari kuis-kuis atau latihan yang dilaksanakan di kelas, baik secara individu maupun secara berkelompok. Sementara nilai tugas didapatkan dari rata-rata berbobot dari tugas individu, tugas kelompok, keaktifan mahasiswa di kelas, dan kedisiplinan mahasiswa. Lalu nilai tugas dan kuis ini dihitung nilai rata-rata berbobotnya. Demikian pengenalan diri saya dan informasi terkait mata kuliah Statistika Matematika 1 yang bisa saya sampaikan. Berikut ini saya tampilkan tayangan yang berisi potongan suasana perkuliahan Statistika Matematika 1. Silakan menyaksikan dan menikmati tayangan berikut. Semoga bermanfaat. Baik, selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Nah, sekarang kita memasuki minggu 11. Minggu 11 ya. Kita akan
mempelajari seperti yang bisa kalian lihat di papan tulis. Minggu 11 ini kita mempelajari distribusi bersyarat dan independensi pembaca. Hari ini kita mempelajari tiga topik, yaitu pembaca independen, lalu peluang bersyarat ya, dan juga PDF bersyarat. Lalu nanti kita akan mengerjakan soal ya. Oke. Nah, yang pertama nih, independent random variables. Apa sih yang dimaksud oleh independent random variable? Pembaca sangat bebas ya. Nah, seperti ini. Jadi misalkan ada dua pembaca ya, seperti minggu lalu ya, X dan Y. Independen ya, jika dan hanya jika fungsi PDF bersamanya itu dapat dinyatakan sebagai perkalian dari masing-masing PDF marginalnya, baik yang X maupun yang Y ya. Ya, paham seperti itu ya. Oke. Untuk setiap pasangan nilai X dan Y. Nah, ini seperti ini untuk setiap ya, pasangan X dan Y ya. Oke, kalau seperti ini kira-kira nih disebut apa kontinu nih? Kontinu ya, ini kontinu ya. Oke. Nah, karena kelihatan di sini daerah definisi atau supportnya itu berupa selang ya, berupa selang. Seperti ini kan, X-nya di antara 0 dan 4, Y-nya di antara 1 dan 5. Oke. Nah, PDF marginal dari X itu seperti ini. Kita integralkan si fx itu terhadap Y ya, terhadap Y. Jadi kalau di sini X ya, Gx ya, langsung saja diintegralkan terhadap Y ya, seperti itu ya. Nah, batas-batasnya juga menyesuaikan. Batas-batasnya adalah batas untuk Y, seperti itu ya. Nah, ini kan 1 sampai 5. Oke. Mungkin ini akan kelihatan tidak terlalu sulit ya, karena di sini jelas Y itu dia 1 sampai 5. Jadi konstanta ke konstanta ya. Konstanta ke konstanta. Nah, jadi kita tinggal integralkannya saja seperti ini nih. Nah, XY per 96 DY ya. Nah, dalam hal ini, dalam hal integral terapi Y, di kalkulus sudah kita pelajari bahwa X itu seolah-olah dianggap seperti konstanta ya. Nah, sehingga Y-nya saja yang diintegralkan. Nah, sehingga menjadi setengah Y kuadrat. Nah, setengahnya dikali dengan 96 menjadi 192. Oke, gitu. Nah, ini selalu ingat ya, daerah definisi dari Gx itu harus juga. Ya, nah, seperti ini. Karena di sini X saja, tidak ada lagi ya, maka dia daerah definisi juga hanya X saja. Seperti itu. Lalu yang Y ini, yang Y. PDF marginal untuk Y. Kalau tadi Gx itu kita integralkan terhadap Y, sekarang kalau PDF Y kita integralkan terhadap X ya, X. Nah, karena di sini supportnya atau daerah definisi adalah persegi panjang, maka kita bisa langsung saja nih, ya kan, dx kan 0 sampai 4 seperti itu ya, 0 sampai 4. Oke. Nah, seperti ini kan. Jadi dalam hal ini Y-nya itu seperti konstanta. Jadi X saja yang diintegralkan. Ya, jadi X kuadrat Y per 192, batasnya 0 sampai 4, kita peroleh Y per 12. Nah, supportnya adalah Y saja ya. Batasnya adalah Y dari 1 sampai 5. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kita perhatikan Gx ini ya, PDF marginal dari X dan PDF marginal dari Y, itu kalau dikalikan tuh sama persis dengan PDF bersamanya yang mula-mula ini. Sama kan? Ini kan X dikali Y kan XY, lalu 8 kali 12 96. 96 ya. Seperti itu ya. Oke. Paham ya? Oke, paham ya. Nah, kita lanjut nih. Nah, sekarang daerah definisinya tidak lagi seperti yang tadi ini, tidak lagi konstanta ke konstanta ya, tidak lagi berupa persegi panjang, tapi sudah berupa kurva nih. Kurva yang bukan persegi panjang ya. Nah, seperti ini kan kelihatan nih. Kalau kita perhatikan di sini X-nya itu diapit oleh 0 dan Y. Lalu kalau kita lihat dari sisi sebaliknya, Y itu juga diapit oleh X dan 1, seperti itu ya. Nah, ini mungkin agak rumit penyelesaiannya, seperti ini ya. Nah, kalau kita mencari Gx-nya, PDF marginal untuk X-nya, seperti yang tadi kita integralkan terhadap Y. Nah, sekarang
Bagaimana kita tahu batasnya? Nah, kalau dia masih X dan Y, kita masih bisa gambar seperti ini kan. Ini X-nya, ini Y-nya. Kemudian kita buat kurvanya yang persamaan garis lurusnya Y sama dengan X ya. Karena X lebih kecil dari Y kan. Kita buat yang X sama dengan Y atau Y sama dengan X ya. Nah, ini adalah kurva garis lurus seperti ini ya. Karena Y itu dibatasi oleh satu di atas, satu di kanan, berarti dia di sini. Nah, berarti ini kurva yang dimaksud ini. Daerah definisi yang dimaksud dari X dan Y itu adalah yang ini ya, seperti ini. Oke. Nah, kita lanjut lagi nih contoh berikut nih. Nah, kalau ini diskrit ya. Diskrit seperti ini. Oke. Nah, kalau diskrit ini memang kita harus satu persatu nih kita daftar ya, kita cacah ya. Satu persatu nih seperti ini ya. Oke. Yang tadi nih, paham ya ini ya? Paham ya? Oke, sekarang kita kalau nggak paham, kasih tahu kan. Oke, sekarang kita kesini. Nah ini, kalau kontinu adalah integral, kalau diskrit kita lakukan jumlahan ya, sigma ya, sigma. Nah, sigma ya, jadi fx itu kita jumlahkan fxy itu terhadap y, sigma ya. Oke. Nah, seperti ini, ya ini seperti 15, sigma x kuadrat y kan. Di sini yang bergerak ini y saja ya, x-nya nggak bergerak, jadi y saja yang bergerak nih. Y-nya tuh 0, 1, 2 ya, masuk ya kan, gitu ya. Nah kita dapatkan 1/5 x kuadrat ya, dengan supportnya atau dari definisi adalah x sama dengan 0, 1, 2, seperti itu. Sekarang EV juga itu, seperti itu juga kita lakukan hal yang sama seperti hal yang mendapatkan fx ya, kita integral, kita jumlahkan, tapi terhadap x. Nah, dapat seperti ini ya, sepertiga y sama dengan 0, 1, 2 ya. Oke. Paham ya Lala ya? Ya. Nah sekarang yang bersyarat nih ya, PD bersyarat ya, peluang bersyarat. Nah ini definisinya ya. Jika x dan y adalah pembaca diskrit atau kontinu dengan PD bersama fxy, maka fungsi peluang bersyaratnya atau PD bersyaratnya dari x ya, ketika nilai y telah ditentukan, itu didefinisikan seperti ini. Ya ini definisi ya. Memang diberikan definisi seperti ini. Fx bersyarat y adalah fxy dibagi dengan fy. Ya. Jadi pembilangnya adalah PD bersama, sementara penyebutnya adalah PD marginal dari y. Gitu ya. Tapi ada syaratnya nih, fy-nya tidak sama dengan 0. Sama dengan 0 ya. Begitu juga yang fy bersyarat x. Itu sama dengan fx, y dibagi dengan fx ya. Fx di sini adalah PD marginal ya dari si x-nya. Oke. Nah kalau kita perhatikan di sini, fx, y itu kalau ini ya kita perhatikan ya, baik yang atas ini maupun yang bawah, itu merupakan perkalian silang nih. Fx, y itu adalah perkalian antara fx bersyaratnya dengan fy, begitu juga ini. fy bersyarat x dengan fx, begitu ya. Nah itu sama tuh. Nah, seperti halnya PDF yang biasa ya, yang maksudnya yang bukan bersyarat ya, tapi yang marginal gitu ya. Ini juga berlaku seperti ini. Jadi efek bersyarat itu sama dengan 1 kalau dijumlahkan terhadap x ya. Begitu juga F yang bersyarat x itu. Ya, kalau itu kasus diskrit, kalau kasus ini seperti ini. Integral ya. Oke. Nah, kalau X dan Y saling bebas, saling independen ya, maka yang tadi kan, nah kan ini di awal tadi kan, ini kan definisi atau pengertian tentang independensi kan, gue baca kan, nah ini dia nih. Nah, sehingga kalau kita substitusi ke sini, nah ke sini, ke pembilangnya ya, maka ini kan saling coret nih, FY dengan FY ini kan saling coret, nah sehingga sama dengan FX ya. Jadi untuk menunjukkan apakah X dan Y itu independen atau tidak, itu bisa dengan ini. Ya. Kalau kita peroleh Fx bersyarat Y sama dengan Fx, udah dia independen aja. Salah satu aja yang nggak usah dua-duanya, salah satu aja. Ya. Ya. Nah lalu ini, sekarang ini menghitung peluang dari suatu selang ya.
dari satu selang ya, seperti itu ya. Nah ini seperti ini, peluang X itu di antara A dan B, tapi ada syaratnya, Y-nya sama dengan C, Y-nya diberikan gitu ya. Nah, maka kita bisa melakukan integrasi ya, atau integral. Integralnya itu adalah PDF bersyarat. PDF bersyarat ya, PDF bersyarat ya. Kita lihat aja. Kalau di sini syaratnya di sini adalah Y, berarti di sini juga harus Y juga ya, berarti fx bersyarat Y. Kalau kontinu ya. Oke. Gimana Amalia, paham ya? Oke, yang belum paham ya? Ya gimana? Berarti maksudnya yang di dalam itu yang X kurang dari sama dengan B sama X lebih dari sama dengan A itu batasnya? Batasnya? Batasnya ya? Oke. Jadi batasnya nggak harus selalu dua. Maksudnya gimana? Kan biasa kan batasnya itu kan di dua begitu ya Pak? Atau bisa di dalam kurung? Oh ya, dalam kurung aja, kayak gini aja. Kayak gini ya, seperti ini ya. Oke, nanti kita lihat contoh ya, Oke, ya terima kasih ya pertanyaannya ya. Oke, ini kalau independen ya, saling bebas ya. Nah, tapi agak berbeda ya. Kalau yang ini kan X-nya itu selang, tapi Y-nya nilai tertentu ya. Jadi kita bisa gunakan, kita manfaatkan baik integral maupun sigma ya. Itu di sininya integralnya itu adalah fungsi peluang bersyarat, PDF bersyarat ya. Oke. Namun kalau seperti ini, jadi X-nya itu berupa selang, tapi diketahui atau diberikan X2 ya atau Y yaitu berupa selang, itu enggak, kita tidak bisa mengintegralkan atau menjumlahkan si PDF bersyaratnya itu, nggak bisa ya. Jadi kita harus hitung rumusnya seperti ini ya kan. Pembilangnya adalah peluang bersama dari dua buah selang, penibutnya adalah peluang dari satu selang aja. Seperti ini penjabarannya, kalau ini diskrit, ini kontinu ya, kira-kira seperti itu. Nah, ya ini ada soal ya, ada contoh soal ya seperti ini. 10x kuadrat ya. Nah, dari definisi adalah seperti ini, biar kalian lihat ya. Nah, misalkan pertanyaan yang pertama kan, densitas marginal dari X ya. Lalu pertanyaan dalam satu pertanyaan itu adalah densitas bersyarat ya, PD bersyarat ya, FY bersyarat X ya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi kalau ditanyakan peluang marginal, fungsi peluang marginal ya berarti kita harus mencari GX-nya. Integralkan PD bersamanya seperti ini ya. Nah, ya 10x kuadrat diintegralkan kan. Lalu seperti ini. Lalu masih di dalam konteks pertanyaan A tadi, PDF bersyarat Y bersyarat X adalah seperti ini. fxy dibagi dengan gx ya. Nah, dapatnya ini. Nah, seperti ini ya, 3y kuadrat per 1 min x karena 3 ya. Oke. Lalu kalau dibuktikan, ya, silahkan. Kalau misalkan peluang bersyarat ini dari definisinya itu sama dengan PDF marginal atau gimana ya Pak? Oh iya ya, terima kasih ya. Jadi PDF bersyarat ini dari definisinya itu sama dengan PDF bersamanya. Sama ya. Dalam hal X dan Y-nya belum ditentukan ya, sama aja, sama seperti ini kan. Nah, kalau kita perhatikan nih kan, FY bersyarat X ini kan dari definisinya seperti ini kan. Nah, X yang seperti ini kan ya. Nah, kalau kita perhatikan kan sama nih dengan ini, dengan dari definisi dari PDF bersamanya ya, sama. Oke. Paham ya Rara ya? Oke. Iya, sama-sama. Nah. Oke, yang lain ada pertanyaan nggak? Ya, gimana? Aku lihat. Kalau yang Y bersyarat X itu, apakah bisa dibuat distribusi kumulatif ya Pak? Ya bisa. Bisa ya Pelin ya. Tadi kan ini ya. Jadi F Y bersyarat X-nya itu adalah 3Y kuadrat per 1 min X pangkat 3.
Nah, seperti itu. Tadi ini kan tadi Rara tanyakan seperti ini ya. Nah, ini dari definisinya. Oke. Nah, ini bisa kita cari distribusi kumulatif nih. Dari ini bersyarat X itu ya. Nah, seperti ini dia. Nah, ini kita integralkan. Memang ini agak hati-hati nih kita nih. Seperti halnya mencari fungsi distribusi yang biasa gitu ya, kita harus membuat variabel dummy. Variabel dummy karena variabelnya adalah variabel targetnya adalah y, sehingga y ini kita ganti menjadi bisa u, bisa v atau t. Nah, berarti misalkan saja t ya, 3t kuadrat per 1 min x pangkat 3. Nah, di sini dt ya, dt. Kalau di sini u, du, gitu ya. Nah, sekarang kita cermati. Saya tulis di sini ya. Ini kan dia seperti ini. Ini 0, x-nya kira-kira di sini, y-nya kira-kira di sini, 1 di sini. Nah, kita harus membuat seperti ini. Ini 0, ini x, ini y ya, ini 1. Nah, kita variabel dummy-nya adalah t kan? T itu ada di sini. T itu di sini. Jadi t itu diambil oleh x dan y. Nah, t itu diambil oleh x dan y. Itu ya, paham ya? Jadi jangan di sini y lagi, tapi sini t. Nah, seperti itu kan? Oke. Nah, ini nggak ada masalah nih, karena ini seperti konstan aja kan? Nah, taruh di luar aja nih, 1 min x pangkat 3. Nah, ini sekarang adalah t pangkat 3 kan? Nah, batasnya adalah x sampai dengan y, kan gitu. Berarti ini menjadi y pangkat 3 min x pangkat 3 per. Nah, itu dia. Itu ya. Ini kira-kira apa yang kurang di sini nih? Batasnya ya. Nah, batasnya tetap aja mengikuti yang ini. Nah, ini ya. Seperti itu ya. Nah, ya, cukup jelas ya. Oke. Ya, jadi kita nanti oke, saya segera mengingatkan pertemuan ke-12 itu kita akan mempelajari nilai harapan bersama, kovariansi dan korelasi ya. Oke. Sampai sini cukup jelas ya? Oke. Kalau jelas, kita hari ini ada kuis kecil ya. Ya, ini hanya mengukur aja ya, mengukur kalian pemamankan hari ini gitu ya. Oke. Jangan terlalu stres ya. Oke. Ya, individu. Boleh buka buku, boleh buka catatan ya. Diskusi jangan. Oke, gitu ya. Oke, ini saya berikan linknya ya. Oke. Ya, baik ya. Ini kalian sudah submit semua. Nah, ini dari 21 orang 9 orang menjawab benar semua ya. Ada 6 soal. Ada 4 orang, masing-masing 4 orang ada yang menjawab 5 soal yang benar, 1 salah, juga ada yang 4 soal benar, 2 salah, dan ada yang 3 soal benar dan 3 soal salah ya. Oke, artinya sebagian besar dari kalian itu memahami, menurut saya kalian memahami apa yang tadi kita sama-sama pelajari ya, gitu. Ya, nanti akan saya evaluasi dulu ya. Kira-kira soal apa, yang mana yang banyak yang kalian belum bisa ya. Nah, nanti akan kita bahas pertemuan berikutnya ya. Sebelum kita memasuki mempelajari tentang kovariansi dan juga koefisien korelasi ya. Oke.